Selamat datang di Ruang Panduan bersama saya, Isnaini Nur Azizah. Pada episode kali ini, kita akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melaporkan PPh 21 bukan karyawan pada aplikasi Kortek. Nah, untuk informasi dan langkah-langkah lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis. Oke, baik teman-teman, di sini silahkan teman-teman untuk mengetik website di Kortek DJP. Kemudian teman-teman lanjutkan login. Habis itu teman-teman silahkan masuk dengan memasukkan ID pengguna dan juga kata sandinya. Nah, setelah teman-teman sudah memasukkan ID pengguna dan juga kata sandi, silahkan teman-teman klik masuk. Oke, teman-teman di sini sudah masuk di halaman awal dari Kortek akun yang sudah kalian masukkan. Nah, kemudian teman-teman di sini itu akan membuat PPh 21 yang bukan karyawannya. Langkah yang pertama itu teman-teman di sini buat bukti potong terlebih dahulu lewat EBUPOT. Nah, di sini teman-teman silahkan untuk yang bukan karyawan itu menggunakan bukti potong selain pegawai tetap, yaitu di BP21. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau teman-teman punya beberapa data yang sangat banyak, teman-teman bisa impor data. Nah, karena di sini saya mencontohkan hanya satu karyawan aja, silahkan teman-teman membuat secara manual di create EBUPOT BP21. Oke. Jadi untuk masa pajak di sini saya misalkan di bulan Mei kemarin. Nah, kemudian untuk nomor identitas WP, silahkan teman-teman masukkan NIK dari karyawan tersebut. Nah, di sini teman-teman silahkan ketik manual NIK atau NPWP dari karyawan yang ada. Nah, tampilan seperti ini jika semisal ada karyawan yang belum membuat NPWP, maka teman-teman di sini silahkan klik setuju terlebih dahulu. Oke, nah untuk NITKU atau nomor identitas sebelumnya silahkan teman-teman klik dari pilihan yang ada, yaitu penerima penghasilan. Nah, untuk status PTKP silahkan teman-teman sesuaikan dengan status dari karyawan yang tidak tetap yang ada di perusahaan teman-teman. Semisal, kalau karyawannya itu menikah dan belum punya tanggungan, maka silahkan klik di K0. Tapi jika sudah menikah dan punya satu anak atau satu tanggungan, silahkan klik K1 dan seterusnya. Namun jika dari karyawan tersebut belum menikah dan belum punya anak, silahkan klik TK0. Jadi mereka benar-benar sendiri dan belum punya tanggungan, seperti itu. Nah, untuk nama objek pajaknya, nah seperti ini. Jadi imbalan kepada tenaga ahli seperti mungkin pengacara, akuntan, arsitek, dokter dan lain-lain, seperti itu. Nah, di sini ternyata dikenakan PPh 21 yang tidak final. Nah, untuk jumlah gaji yang diterima saya misalkan 2 juta. Nah, di sini nanti akan menghitung bahwa PPh pajak penghasilan 21 yang bukan karyawan akan dikenakan di 50.000. Oke, kemudian jenis dokumennya di sini silahkan teman-teman klik dokumen lainnya. Nama dokumen saya misalkan segini. Untuk tanggal dokumen saya misalkan di bulan kemarin, di bulan Mei ya, di tanggal 7 saya misalkan. Kemudian di sini untuk NITKU nomor identitas subjeknya silahkan teman-teman klik yang sudah tertera. Baik, nah di sini teman-teman sudah membuat bukti potong PPh 21 untuk yang bukan karyawan. Nah, silahkan teman-teman simpan konsep. Oke, di sini teman-teman silahkan refresh lagi untuk melihat di bulan Mei. Nah, di sini sudah tertera untuk penghasilan yang di luar karyawan. Nah, di sini untuk teman-teman membuat SPT bulanan untuk PPh 21, silahkan teman-teman klik di sini, kemudian terbitkan. Nah, silahkan teman-teman klik centang, kemudian terbitkan. Oke, nah setelah terbit, nanti bukti ini masuk ke kolom telah terbit. Teman-teman cari di bulan Mei.
Nah, di sini sudah terbit teman-teman, silahkan teman-teman ke SPT, ke surat pemberitahuan. Oke, nah di sini teman-teman ingin membuat konsep SPT PPh 21 yang bukan karyawan di bulan Mei. Jadi di sini teman-teman silahkan bikin konsep SPT, kemudian silahkan klik di PPh pasal 21 atau 26, kemudian klik lanjut, kemudian pilih periode di bulan Mei. Oke, kemudian silahkan teman-teman lanjut. Jika teman-teman di sini baru untuk bulan tersebut, biasanya itu baru, bukan pembetulan. Nah, karena di sini saya sudah mengupload PPh 21 di bulan Mei sebelumnya, jadi di sini tulisannya adalah pembetulan. Nah, oke, di sini silahkan teman-teman edit. Nah, oke, di sini teman-teman buat mengetahui berapa PPh 21 yang dipotong, silahkan teman-teman posting SPT terlebih dahulu. Oke, nah di sini sudah tertera ya bahwa tadi yang dipotong sebesar 50.000 sudah masuk ke SPT. Nah, biasanya ini ditanggung oleh perusahaan yang dimana nanti dari 2 juta itu akan dipotong menjadi 50.000. Jadi nanti gaji yang diberikan kepada karyawan tersebut, gaji bersihnya sekitar 1.950.000 seperti itu. Oke, nah teman-teman jika di sini dirasa udah cukup dan udah benar, silahkan teman-teman nanti klik di sini di kotak kemudian bayar dan lapor. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin untuk contohnya memang tidak saya laporkan ya. Nah, nanti ketika sudah dilaporkan, nanti kalau dari perusahaan itu sudah membayarkan, akan langsung ke SPT dilaporkan, seperti itu. Jadi, seperti itu untuk pembuatan bukti potong dan juga SPT PPh 21 selain karyawan. Nah, seperti itu teman-teman langkah-langkah pelaporan PPh 21 pada sistem Kortek. Jika teman-teman terbantu pada video kali ini, atau pada episode kali ini, teman-teman bisa bantu melalui like, komen, dan juga subscribe di bawah ini. Saya Isnaini Nur Aziza, sampai jumpa di episode-episode Ruang Panduan berikutnya.